Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Indriani dari Prodi MPI semester 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi dan filosofinya. Nah, di sini ada pengertian akuntansi dan filosofinya. Secara umum, akuntansi itu adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu kesimpulan. Akuntansi juga bisa disebut sebagai bahasa dunia usaha. Sedangkan filosofinya adalah pemikiran yang dilakukan secara mendalam sampai ke akarnya sehingga diperoleh hasil yang fundamental. Dan di sini ada pengertian filosofi menurut para ahli. Salah satunya ialah Plato. Filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Nah, di sini masuk kepada komponen persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksi kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Lalu di sini ada 3 komponen persamaan akuntansi, yaitu pertama itu aset. Aset itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau usaha. Aset juga bisa dinamakan sebagai harta yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, lalu di sini ada jenis-jenis aset. Yang pertama itu aset tetap. Aset tetap itu adalah harta yang dimiliki atau dapat bertahan lama selama perusahaan itu berdiri. Contohnya, aset tetap ialah bangunan, kendaraan, tanah, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah aset lancar. Aset lancar itu adalah harta yang kepemilikannya bersifat jangka pendek, yang menyebabkan harta tersebut dapat naik turun jumlahnya. Contohnya, aset lancar, kas, piutang, utang, asuransi, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada aset tak berwujud. Memiliki makna bahwa harta yang hak-hak kepemilikannya diatur dan dilindungi oleh peraturan undang-undang. Contohnya, hak sewa, kontrak, dan lain-lain. Nah, masuk kepada liabilitas. Liabilitas itu adalah utang kepada pihak luar atau kreditur. Liabilitas biasanya dalam neraca sebagai jumlah hutang. Nah, yang ketiga itu ada ekuitas. Ekuitas itu adalah hak pemilik terhadap aset bisnisnya. Ekuitas ini juga bisa disebut sebagai modal dari sebuah bisnis yang dimiliki. Masuk ke rumus persamaan akuntansi. Secara singkat, persamaan akuntansi didefinisikan sebagai suatu kesatuan atau hubungan yang melibatkan harta atau kekayaan dengan modal dan hutang yang dimiliki oleh satu perusahaan tersebut. Nah, di sini ada rumusnya. Yang pertama itu aset sama dengan kewajiban atau liabilitas.
plus modal atau ekuitas. Apabila dalam persamaan dasar tersebut dilakukan modifikasi dengan melibatkan beban serta akun pendapatan, maka rumusan yang didapat ialah aset sama dengan ekuitas plus kewajiban plus pendapatan plus beban dikurang beban. Atau bisa juga didapatkan rumusan perhitungan yang seperti ini. Beban plus aset sama dengan pendapatan plus ekuitas plus kewajiban. Setelah itu masuk ke tujuan dan fungsi persamaan akuntansi. Tujuan utama dari penggunaan persamaan dasar akuntansi itu adalah untuk melakukan pencatatan dalam sistem akuntansi. Persamaan dasar akuntansi dijadikan dasar untuk melakukan pencatatan tersebut. Dalam kata lain, persamaan dasar akuntansi itu berfungsi untuk menghitung posisi keuangan dalam perusahaan. Yang kelima masuk prinsip akuntansi. Ada 3 prinsip akuntansi, yaitu yang pertama, entitas bisnis atau kesatuan usaha. Tiap tahun bisa berubah. Dalam pencatatan akuntansi, tidak diperbolehkan dicampur adukan antara perusahaannya, disendirikan setiap bagiannya. Yang kedua itu ada biaya sesungguhnya atau the real cost. Setiap transaksi yang terjadi di akuntansi yang dicatat adalah benar-benar terjadi. Dan yang ketiga itu adalah prinsip objektivitas. Dapat diverifikasi atau dapat dibuktikan dengan maksud setiap transaksi akuntansi dapat ditelusuri kebenarannya. Lanjut ke keenam, laporan akuntansi keuangan. Laporan akuntansi keuangan yang utama adalah neraca dan laporan perhitungan laba rugi. Neraca itu adalah suatu daftar yang menunjukkan aktiva atau kekayaan. Laporan laba rugi itu adalah suatu ikhtisar tentang penghasilan, harga pokok penjualan, dan biaya-biaya operasi suatu perusahaan. Isi neraca pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu aktiva atau kekayaan, hutang, dan modal. Nah, aktiva itu apa sih gitu kan? Aktiva itu adalah kekayaan dan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan akan memberi manfaat di masa yang akan datang. Nah, di sini ada 7 pemakai informasi akuntansi. Akuntansi bukanlah tujuan hanya merupakan alat, yaitu alat untuk berkomunikasi tentang data keuangan suatu perusahaan. Nah, di sini ada informasi-informasi akuntansi pihak-pihak tersebut. Ada pihak-pihak tersebut antara lain pemilik perusahaan, manajemen, kreditur atau calon kreditur, pemerintah, dan buruh. Mungkin sekian dari saya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa jadi persamaan akuntansi dan filosofinya itu adalah suatu persamaan yang menggambarkan suatu perusahaan untuk mengetahui pengaruh suatu transaksi terhadap posisi keuangan dan merupakan sebuah konsep dasar untuk menyusun neraca. Sekian dari penjelasan saya.
presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.